Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memulai doanya. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik. Nah, sekarang bagaimana? Sudah siap untuk menjelajahi keajaiban dari kimia hari ini? Siap. Baik. Sekarang coba perhatikan di depan ya. Ini ibu sedang memegang apa? Coba. Botol berisi air. Nah, pinter sekali. Ada yang tahu berapa suhu air saat mendidih? 100 derajat Celcius. Pinter sekali Alanis. Nah, sekarang coba kalau ibu ada di kondisi ibu sedang mendaki gunung, lalu ibu ingin membuat mie rebus menggunakan air ini, apakah air ini akan tetap mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Bingung? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat kualitatif larutan agar kita bisa menjawab pertanyaan dari yang ibu tanyakan tadi. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu sifat kualitatif larutan? Saya Bu. Iya, silakan. Menurut buku yang saya baca, sifat kualitatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut. Pinter sekali Vira. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pengertian dari sifat kualitatif larutan? Nah, pada sifat kualitatif larutan itu kita akan membahas kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih dulu sama penurunan titik beku. Bentar ya. Baik, sekarang ada yang tahu tidak apa itu titik didih? Saya Bu. Ayo. Ya, silakan Mbak Yosi. Jadi titik didih adalah suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap di lingkungan sekitar, sehingga zat cair berubah menjadi uap. Nah, benar sekali. Jadi pada titik didih itu zat yang berbentuk cair akan berubah menjadi gas atau uap. Baik, selanjutnya untuk yang titik beku, siapa yang bisa? Saya, Apa Bu. itu titik beku? Ayo, silakan Mbak Lanis. Titik beku merupakan suhu di mana larutan berubah dari cair jadi padat. Nah, benar sekali. Berarti untuk titik beku itu saat zat yang berbentuk cair itu berubah menjadi padat atau es. Nah, baik. Jadi pertanyaan ibu di awal tadi itu termasuk ke dalam materi apa? Titik didih atau titik beku? Saya Bu. Titik ya? Benar sekali. Nah, titik didih itu apabila pada tekanan udara yang normal itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau semisal seperti di situasi tadi, ibu sedang berada di gunung, apakah titik didihnya akan sama? Yaitu 100 derajat Celcius? Tidak sama. Nah, pintar sekali. Saat kita berada di pegunungan, di mana di pegunungan itu tekanannya rendah, maka titik didih dari suatu larutan, contohnya tadi air, akan menjadi lebih rendah dari titik didih air yang normal. Sama halnya dengan titik beku. Kalau semisal air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada keadaan normal, maka pada keadaan tekanan yang di bawah atau di bawahnya, maka dia akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Baik, penjelasan ini sama halnya apabila dalam suatu pelarut, gambarkan ya, itu ditambahkan suatu zat terlarut. Nah, contohnya pada tabung 1 ini berisi pelarut saja. Nah, pelarut itu contohnya ada air. Nah, air ini kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada tabung 2 ini apabila air ini ditambahkan dengan zat terlarut, contohnya seperti
NaCl garam. Ini zat terlarutnya ya. Nah, apakah pada tabung 2 ini juga akan mendidih pada suhu yang sama? Nah, gak ada bisa ya. Untuk membahas ini, seperti penjelasan ibu tadi, bahwasannya pada tekanan yang berbeda maka titik didih dan titik beku itu juga akan suhunya juga akan berbeda. Nah, sama halnya dengan ini, apabila dalam suatu pelarut itu ditambahkan zat terlarut, dia titik didihnya atau titik bekunya itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada pelarutnya. Nah, selisih antara suhu pelarut dan zat terlarut ini pada titik beku disimbolkan dengan delta TF. Ini adalah selisihnya, di mana untuk mencari delta TF ini kita bisa menggunakan suatu rumus, yaitu rumusnya TF. TF ini adalah suhu dari pelarut dikurangi dengan suhu dari larutannya. Nah, ini tadi namanya larutan ya, karena ada zat terlarut dan pelarut. Nah, sedangkan untuk yang titik didih sama, tapi simbolnya itu delta TB. Itu menyimbolkan selisih dari titik didih, pelarut dan larutan. Namun dibalik, di sini pada titik didih yaitu TB larutan dikurangi dengan TB dari pelarut. Nah, apabila suatu larutan yang kita ketahui itu encer dan kita ketahui molaritasnya, kita itu bisa menggunakan rumus yang berbeda dari ini. Nah, kalau kita mengetahui molaritasnya, kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu ada rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan molaritas, di mana KB-nya itu adalah konstanta titik didih, dan untuk yang titik beku yaitu KF dikali dengan molaritas, di mana KF-nya itu adalah konstanta dari titik beku. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal untuk rumus-rumus ini ya. Ini Ibu hapus dulu ya. Iya, Bu. Nah, contoh soal kita pakai yang titik didih dulu ya. Kita akan menghitung kenaikan titik didihnya. Nah, untuk menghitung kenaikan titik didih, kita akan menggunakan cara ya ini tadi ya, yang pakai molaritas, karena kita sudah mengetahui bahwa di sini NaCl itu dalam 1 mol. Kita masukkan rumusnya, yaitu delta TB sama dengan KB dikali dengan molaritas, di mana KB-nya berapa anak-anak? 0,512. Nah, dikali dengan molaritasnya berapa? Ini 1. Nah, 1. Jadi didapatkan delta TB-nya adalah 0,512 derajat Celcius. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu Guru. Baik, sekarang Ibu kasih soal. Nanti dikerjakan ya. Ya. Dikerjakan di depan. Siapa yang bisa? Ya. Ayo silahkan. Siapa yang mau mengerjakan ke depan? Baik, siapa yang mau maju? Ayo. Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Rani. Ini judulnya. Apakah cukup tempatnya? Cukup, Bu, di sini. Oke.
terima kasih. Ibu cek dulu ya jawabannya. Oke, jawabannya sudah benar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Rani. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara menghitung delta TB dengan menggunakan tabel larutan dan KB ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ini bagus dulu ya. Baik, karena kalian sudah memahami perhitungan tentang delta TB dan delta TF, maka kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit dan larutan non elektrolit. Sekarang ada yang tahu tidak apa itu larutan elektrolit? Yang kalian ketahui sehari-hari itu? Saya, Bu. Iya, dia apa? Dapat menghantarkan listrik, Bu. Pinter sekali. Jadi larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik ya. Sedangkan non elektrolit ada yang tahu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Lani, silakan. Berarti kalau non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Pinter sekali. Ini tidak dapat ya. Nah, larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik karena pada saat suatu zat itu dilarutkan di dalam air, dia itu bisa terionisasi dengan sempurna. Ionisasi menjadi kation dan anion. Sedangkan pada larutan non elektrolit dia itu tidak bisa terionisasi. Nah, pada larutan elektrolit dia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat itu dia bisa terionisasi dengan sempurna. Itu contohnya ada NaCl. NaCl siapa yang tahu dia terionisasi menjadi apa? Ya, Mbak Yasi? Jadi ion Na+ dan Cl-. Nah, pinter sekali. Dia menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Nah, untuk yang kedua yaitu ada elektrolit lemah. Ya, bisa terionisasi tapi hanya sebagian. Nah, ada yang tahu contohnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Rani, silakan. KCOOH. Oke, asam Asetat. benar sekali. Nah, sedangkan untuk larutan non elektrolit, dia kan tidak bisa terionisasi dengan saat dilarutkan dalam air. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Gula. Nah, pinter sekali Mbak Lanis. Itu contohnya gula dan ada juga urea. Dia itu tidak bisa terionisasi di dalam air. Nah, sampai sini semuanya paham? Paham, Bu. Nah, jika paham, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada materi faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini adalah nilai yang menggambarkan banyaknya partikel apabila kita larutkan ke dalam sebuah pelarut. Nah, di sini kan kita tadi sudah membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, pada faktor Van Hoff, apabila suatu larutan itu bersifat elektrolit, maka dia akan mempunyai faktor Van Hoff itu lebih dari 1. Namun pada larutan non elektrolit, karena dia tidak terionisasi dalam larut, maka dia akan memiliki faktor Van Hoff itu adalah 1. Nah, contohnya untuk yang larutan elektrolit ya, kita di sini. Contoh kan tadi NaCl. NaCl tadi kan akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, dia akan mempunyai faktor Van Hoff sebesar ada 1 Na+ dan
1 Cl min, sehingga faktor Van Hoff-nya itu adalah 2. Nah, Ibu punya contoh kalau semisal ini MgCl2, dia punya berapa faktor Van Hoff? Dia menjadi apa jika terionisasi? Mg2+, Benar, Mg2+ dengan 2 Cl min. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa faktor Van Hoff-nya? 3. Nah, 3. Pinter sekali. Nah, faktor Van Hoff ini bisa mempengaruhi sifat koligatif suatu larutan. Nah, apabila kita tahu faktor Van Hoff dari setiap zat yang dilarutkan, maka untuk menghitung nilai delta TB tadi dan delta TF, kita harus memasukkan faktor Van Hoff dari suatu zat terlarut tersebut. Nah, sekarang Ibu punya contohnya. Kasih contoh soal ya, agar kalian tahu. Ibu hapus dulu ya ini. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal. Di mana pada suatu larutan Na2SO4 memiliki molalitasnya itu 0,1 m dilarutkan dalam air. Nah, dari sini kita itu bisa menjawab dengan menggunakan rumus delta TF tadi ya. Apa tadi rumusnya delta TF? KF dikali dengan molalitas. Nah, karena kita sudah mempelajari faktor Van Hoff-nya, kita harus menambahkan I di dalamnya. I adalah simbol dari faktor Van Hoff-nya. Nah, kan tahu rumusnya ini. Sekarang kita akan mencari berapa I atau faktor Van Hoff dari Na2SO4. Ada yang tahu? Kalau dia terionisasi menjadi apa? 2Na+, pinter. Dan pinter sekali. Nah, jadi kita bisa tahu berapa faktor Van Hoff-nya? 3. Pinter, 3. Berapa? Berapa ya Mbak Rani? 0,558. 0,558 Celsius. Jadi kita dapatkan penurunan titik bekunya sebesar ini ya. Siap, Bu. Oke, sudah paham semuanya tentang materi ini? Insya Allah Bu paham. Nah, murid Ibu pinter-pinter kok. Oke, Bu pasti. Nah, jadi materinya untuk hari ini tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku seperti ini. Ada yang masih dibingungkan? Tidak ada Bu. Oke, nah untuk tugasnya hari ini silahkan membuat rangkuman tentang pelajaran hari ini ya. Dan untuk tugas di rumah silahkan mempelajari materi yang selanjutnya akan dipelajari minggu depan. Oke, pelajarannya cukup sekian, sampai sini saja. Untuk mengakhiri, tolong untuk ketua kelas dipimpin berdoanya ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Baik, sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat di suatu hari nanti ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Ya Bu. Oke. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi.